AA yang jaga di Burjo di Warmindo ini itu ramah-ramah. Jadi dia tuh nggak segan-segan tuh loh kalau mau ngobrol, mau bercanda, mau ngeledekin yang beli. Nah, itu menurut saya daya tarik juga sih, karena dengan seperti itu ntar yang beli itu bakal merasa dekat dengan yang jualan sama AA-nya itu. Jadi bisa dalam ya yang beli mau makan tapi aku kok lagi sedih ya. Nah, mungkin bisa ke sini. Halo, jadi perkenalkan di sini saya Kautsar Aruna Cipta sebagai pemilik dari Warmindo Sri Rezeki UII. Warmindo Sri Rezeki UII sendiri bertempat di Jalan Keliurang ke-14, Dusun Tegal Sari, Umbul Martani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Warmindo ini sudah berdiri sejak tanggal 5 Agustus 2020. Jadi di tanggal ini dilakukan wawancara sudah tepat setahun umurnya. Untuk namanya sendiri Warmindo Sri Rezeki, ini kan saya dirikan bersama satu orang teman saya. Kenapa namanya Sri Rezeki? Karena ibu saya dan ibu teman saya namanya sama-sama Sri. Banyak teman-teman kuliah saya yang membuka kopi ya, kayak kedai kopi, coffee shop seperti itu. Pas COVID itu juga, saya kan nganggur juga nih, kuliah cuman online. Udah saya mikir, wah bikin usaha apa ya, mumpung saya ada lahan, terus modalnya nggak begitu besar, tapi dengan keuntungan yang lumayan, bisa buat jajan lah, istilahnya kayak gitu. Berhubung sebelum-sebelumnya saya tuh setiap hari nongkrong di Burjo di dekat kampus, dekat rumah, di dekat SMA saya zaman dulu. Nah, saya mulai kepikiran tuh, oh kayaknya buka Warmindo gampang nih. Jadi saya memilih Warmindo tuh gara-gara alatnya mudah, kayak cuman beli kompor, beli wajan, itu udah bisa. Terus nggak perlu kayak coffee shop harus beli alat yang buat kopi, terus harus ahli dalam membuat kopi. Itu kan saya rasa ribet amat sih mau buka usaha. Terus ditambah ya kalau Warmindo kan jualannya cuman Indomie, nasi telur, nasi ayam, orak-arik ayam, itu gampang lah. Dan juga ada alasan satu lagi kenapa saya buka Warmindo, karena setiap saya nongkrong di Burjo, saya tuh dekat sama A-nya. Jadi kadang-kadang saya juga tanya-tanya juga, ini gimana sih apa aja yang diperluin? Sama seperti dulu sebelum buka Warmindo, saya pernah nongkrong di Burjo Gelis, itu tempatnya di Jakal KM13. Itu saya bawa buku, saya tanya A-nya, kalau mau buka Warmindo apa aja ya yang harus dipunyai? Ya itu saya catat, semua saya catat. Oke, terkumpul semua data, baru saya eksekusi. Ya pastinya banyak ya buat para pebisnis nih, apalagi saya masih baru, masih muda juga. Belum ada pengalaman sama sekali, jatuh bangunnya pasti banyak. Terutama saya buka Warmindo ini pas di masa pandemi ya. Jadi kerasa banget nih. Pada awalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama tuh jam 8 malam, pokoknya Isya itu dapat uang 300 tuh udah seneng banget rasanya. Kotor ya itu ya. Rasanya udah seneng banget, udah kayak wah cepet kaya ini, padahal cuma 300. Tapi lambat laun ya intinya harus sabar sih kalau kita buka usaha tuh, apalagi pemula, harus sabar, harus ditekuni. Dan juga ya itu sabar lah. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan ya, walaupun umurnya masih setahun tepat di hari ini. Saya rasa rasa sabar yang saya tanamkan dari dulu tuh sudah sedikit demi sedikit berbuah lah hasilnya. Suka duka yaitu tadi, sepi, malam sama sekali nggak ada orang juga pernah, sehari cuma nyimpen 100 juga pernah. Itulah sukanya ya pebisnis, sukanya sama duit lah ya. Bisa buat tambahan jajan. Jadi udah hampir setahun ini saya udah nggak pernah minta lagi uang saku dari orang tua. Itu sukanya, ya merasa bangga lah. Udah tidak membebani orang tua ya, walaupun kuliahnya masih sedikit-sedikit minta buat bayar UKT, buat bayar KKN. Tapi orang tua saya juga udah merasa berkurang lah tanggungannya. Kendala yang pernah saya hadapi dalam memilih karyawan ya Mas. Jadi pernah satu kali saya berganti rekan karyawan dari yang ngurus ini 2 kali. Karena apa? Karena yang pertama, yang satu kurang jujur, jadi uang tuh kan itu ya
kelihatan ya dari barang yang udah terjual tuh apa, harusnya uang segini tapi kok uang cuma segini. Ya itu sih kendala kalau di bisnis Warmindo itu, kejujuran dari karyawan yang kerja sama kita. Jadi kita harus pintar-pintar milih, harus pintar-pintar mengontrol lah intinya, kayak gitu. Kalau yang lain aman-aman aja sih, alhamdulillah. Sudah ada satu kepercayaan, yaitu A yang ngurus. Di luar itu ya cuman buat sama sambil kegiatan saya aja. Itu setiap hari saya juga kesini. Ya walaupun tidak dalam rangka mengawasi apa, setiap datang ngitungin duit apa ngapa, itu enggak. Cuman saya lihat aja, oh jam segini barang segini. Itu kan berarti kan udah ketebak tuh uang berapa yang udah terkumpul. Terus saya juga seminggu sekali sih kadang-kadang ngecek buku pembukuan bulanan itu oh masuk enggak, dari intensitas apa pengunjung yang keluar masuk itu kalau sebulan dapat segini tuh masuk apa enggak. Itu selama setahun ini nggak ada kendala sih, yaitu tadi caranya ya sering-sering ngontrol, karena kebetulan ini Warmindonya dekat rumah saya, jadi saya gampang aja ngontrolnya seperti itu. Sama yang terpenting kalau udah menemukan satu karyawan yang jujur, yang pintar ngolah warung, ya udah percaya aja, jangan banyak tanya, jangan banyak mau lah, udah serahin aja ke orangnya aja, insya Allah semuanya lancar. Keunikan dari Warmindo Sri Rejeki sendiri menurut saya ada beberapa aspek ya. Kalau yang paling utama itu ada menu kulitnya. Kalau setahu saya sih kalau di daerah UII atas ini, di kampus atas ini baru Warmindo Sri Rejeki yang pertama mengawali ada kulit sebagai menunya. Jadi bisa diorak-arik, bisa digoreng lagi gitu. Terus ada tahu bakso juga. Tahu bakso itu juga saya rasa jarang yang ngasih pilihan menu seperti itu. Terus untuk ciri khas burjo saya itu, ini yang paling penting juga ini. AA yang jaga di burjo di Warmindo ini itu ramah-ramah. Jadi dia tuh nggak segan-segan tuh loh kalau mau ngobrol, mau bercanda, mau ngeledekin yang beli. Nah, itu menurut saya daya tarik juga sih, karena dengan seperti itu ntar yang beli itu bakal merasa dekat dengan yang jualan sama A-nya itu. Jadi bisa dalam ya yang beli mau makan tapi aku kok lagi sedih ya, mungkin bisa kesini, bisa diajakin A-nya, bisa dibully A-nya, tapi juga cuman bercanda juga sih, biasa A-nya. Kalau cara saya menggait pelanggan ya, itu dulu awal buka tanggal 5 Agustus 2020 itu saya ngasih diskon 50% untuk semua menu all item. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka kalau ada orang lewat lihat misalnya lagi nggak punya duit, ya udah mumpung ada diskon dia mampir dulu. Dengan mampir kan dia jadi tahu, oh ini penjualnya kayak gini, masakannya kayak gini, rasanya kayak gini, suasananya kayak gini. Nah, itu ntar dia jadi tahu tuh. Kalau udah tahu kan biasanya kalau udah suka gitu kan bakal order terus, bakal datang terus ya. Nah, kayak gitu sih. Sama saya juga pernah upload itu di Instagramnya UII. Itu juga kalau misalnya ada menu baru, itu biasanya saya paid promotein ke situ gitu. Sama kebanyakan dari teman-teman sih, teman-teman nge-story, temennya jadi tahu. Terus teman-teman ngajak temennya, terus ntar temennya lagi itu ngajak temennya yang lain. Nah jadi kayak gitu, jadi pelanggan, jadi setiap hari mampir. Harga makanan di Warmindo ya, itu kan kita juga di Jogja, di Sleman nih ya tempat saya, itu ya tetap nggak bisa matok harga mahal-mahal ya, karena UMR juga rendah kan, juga mahasiswa kan nggak semuanya orang punya, jadi ya yang ekonomis saja lah. Terus saya mengakali keuntungan per item sedikit itu dengan cara buka 24 jam. Nah dengan buka 24 jam walaupun untung kamu sedikit, tapi kalau yang jajan banyak itu kerasa juga kok hasilnya. Ya rata-rata Warmindo ekonomis sih harganya. Jadi buat mahasiswa yang kalangan menengah dan menengah ke bawah itu biasanya di Warmindo karena harganya ekonomis. Untuk bisnis Warmindo masih prospek apa enggak tergantung yang ngelakuin ya. Kalau pengen bisnis ya udah diniatin dulu aja, disiapin dulu persiapannya apa, dipelajari dulu. Terus kalau bisnis Warmindo yang penting itu tempatnya banyak orang berlalu lalang, banyak mahasiswa,
banyak, ya pokoknya rame lah. Karena apa, kan rumah makan ya, rumah makan tuh harus ada yang makan. Jadi kalau cuman kamu bikin warmindo di samping dusun tanpa ada kampus di sampingnya, yang jarang cuma nongkrong aja paling, karena kan kebanyakan udah pada masak di rumah. Nah kalau anak kos ini kan itu ya jarang yang masak di rumah, jadi ya itu tadi, pemilihan tempat tuh harus serius. Jadi misalnya wah ada tempat bagus nih, nah itu kamu harus survei dulu nih, seminggu gimana lingkungan situ, kayak gimana warung-warung di sekitarnya, kayak gimana, kayak gitu. Kalau prospek dari masalah hasil yang didapatkan tergantung juga rame atau enggaknya warmindo. Para mahasiswa atau para bapak yang pengen buka warmindo, ya itu tadi harus dipikirin matang-matang, harus disiapin matang-matang. Kalau udah kayak gitu biasanya ya hasilnya bakal meningkat terus. Ya kalian bakal merasakan lah yang kalian perjuangin selama ini. Kalau burjo saya ini kan buka di pandemi ya. Kalau target saya 4 bulan udah BEP. Tapi karena pandemi, kemarin saya habis ngitung BEP sama karyawan saya, itu 7 bulan udah BEP alhamdulillah. Dari semuanya ya, ini kan tanah kosong ya dulu, dari bangun dari nol, dari beli pecah belahnya, kompor dan lain-lain, itu alhamdulillah udah. Ya tergantung dari keramaian warung ya. Setiap warung beda-beda. Ada yang 2 bulan udah BEP, ada yang 3 bulan udah BEP, itu tergantung lah. Akhir-akhir ini tuh banyak teman-teman saya yang buka warung kopi lah, apalah semacamnya. Itu cuman gara-gara gengsi. Udahlah, zaman sekarang nggak usah ngandelin gengsi. Lebih baik ya dipelajari dulu, dimatengin dulu persiapannya, dari ilmu, dari ya alat-alatnya, misalnya mau buka apa, dipelajarin dulu. Sama pada intinya, kalau udah buka usaha, kalau 1 sampai 3 bulan pertama masih sepi, ya sabar dulu. Itu memang belum waktunya rame. Jadi harus sabar, harus ya berjuang lah bareng-bareng sama karyawannya, biar gimana bisa rame, gimana bisa dikenal banyak orang. Itu ya cara kalian masing-masing. Intinya harus sabar dan juga harus dipelajari dulu. Yang berada di sekitar kampus terpadu UI Jakarta 14 bisa mampir ke Warmindo Sri Rezeki. Ada menu utamanya orak-arik kulit dan nasi kulit. Ada ayam balado juga. Mie dodoknya paling enak sejakal. Monggo yang mau mampir, kalau ada anak-anak UGM di Pogung apa di mana terserah, di Sami Asih, monggo boleh kesini dicobain, gak akan nyesel. Monggo.